Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu untuk materi pembelajaran matematika pada hari ini. Nah, tadi kalian sudah absen kan ya di Google Classroom. Tadi sudah Ibu share untuk absennya. Inilah pembelajaran pada hari ini. Kita awali dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kalian pahami dan bermakna. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat walaupun masih belajar dari rumah ya. Tetap jaga kesehatan. Kemarin kita mencoba, pada minggu kemarin kita mencoba pakai Zoom meeting dan alhamdulillah walaupun terputus-putus partisipannya ada 48 ya. Walaupun terputus-putus dan suaranya kurang jelas. Dari beberapa teman kalian mengharap bikin video pembelajaran lagi, maka untuk hari ini Ibu bikin video pembelajaran lagi agar dalam menerangkan beberapa contoh soal bisa kalian pahami ya. Nah, yang sudah kita bahas kemarin adalah tentang bagaimana mencari faktor dari, ini materi prasyaratnya ya, faktor dari suatu bilangan. Ini sekedar mengingatkan aja materi prasyarat. Contohnya yang sudah kalian, dan rata-rata betul ya, yang sudah kalian kerjakan di pertemuan kemarin. Nih, tentukan faktor dari nomor 1, misalnya 10. Nah, faktor dari 10 itu berapa saja? Jadi bilangan yang dapat membagi habis bilangan 10. Jadi 1. Karena 10 dibagi 1 sama dengan 10. Kemudian 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Kemudian 5. 10 bagi 5 sama dengan 2. Dan 10 itu sendiri. Kemudian misalnya kita punya 18. Berapa faktor dari 18? 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, ini hanya mengingatkan saja. Mudah-mudahan kalian sudah paham betul tentang pemfaktoran ini. Karena hari ini kita akan membahas mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan dan fungsi kuadrat. Kita akan bahas materi yang pertama pada hari ini tentang persamaan kuadratnya, yaitu bagaimana menentukan akar dari persamaan kuadrat. Ada dua hal yang di sini akan kita tarik nanti. Menentukan akar dari persamaan kuadrat. Berarti apa sih persamaan kuadrat itu? Nah, persamaan kuadrat itu adalah bentuk umumnya, nih, bentuk umumnya AX kuadrat
plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A ini tidak boleh sama dengan 0. A, B, dan C adalah elemen dari bilangan real. Nah, berarti nanti kita akan menentukan, nah, A, B, dan C ini adalah bilangan real. Ini adalah koefisien ya. Ini koefisien. Kalau ini adalah apa? Variabel. X kuadrat. X ini adalah variabel. Koefisien dari X kuadrat sama dengan A. Koefisien dari X sama dengan B. Kalau bilangan yang berdiri sendiri tidak punya variabel, kita sebut sebagai konstanta. Ini di bentuk aljabar tentunya masih ingat. Nah, ini persamaan kuadrat. Namanya persamaan kuadrat, jadi pangkatnya itu adalah pangkat 2. Nanti apa yang diharapkan? Karena kita akan mempelajari bahwa untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Ada 3 cara. Ya. Yang pertama yaitu dengan memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat. Dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus ABC. ABC. Nah, nanti kita akan bahas satu per satu. Dari bentuk umum ini nanti kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Kita bahas, kita ambil contohnya. Nah, sekarang yang pertama ya. Di kegiatan 1, kegiatan 2.1, kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ambil contoh. Tentukan akar persamaan kuadrat dari nomor 1, kita ambil yang simpel dulu. X kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Berarti mencari bentuk akar-akar kuadrat yang memenuhi dari persamaan ini adalah berapa. Nah, langkah pertama kita cari faktor dulu. Faktor dari 4 yaitu 1, 2, 3, 4. Yang kedua, kita pilih dari faktor ini yang memenuhi persamaan yang persamaan nih. Jadi pilih 2 angka. Pilih 2 angka yang hasil kalinya sama dengan 4. Dan bila dijumlahkan hasilnya sama dengan 5. Tentunya kalian sudah bisa milih nih angka yang memenuhi
adalah 1 dan 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Bila dijumlahkan hasilnya sama dengan 5. 1 tambah 4 sama dengan 5. Oke, paham ya sampai sini? Kita lanjutkan untuk berikutnya. Kita sudah sampai langkah yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita masukkan angka-angka yang sudah memenuhi tadi. X kuadrat plus 5x yang di sini, ini kita gantikan dengan angka yang sudah kita pilih. Berarti ini x plus 4x. Coba perhatikan, ini koefisien dari x itu adalah 1, tidak perlu kita tuliskan kalau koefisien 1 ya. Plus 4x plus 4 sama dengan 0. Kalau sudah, kita pisahkan. X kuadrat plus x ditambah, ini kebetulan positif semua, 4x plus 4 sama dengan 0. Kita cari faktor yang sama. X dikalikan x plus 1 ditambah, ini faktor yang sama adalah 4. X plus 1 sama dengan 0. Nah, angka yang ada di dalam tanda kurung ini sudah sama, faktornya sama, 2 suku aljabar. Ya, kita pilih salah satu. Nanti tidak usah ditulis dua-duanya. Sekarang tinggal yang di luar tanda kurung. Nah, ini X ditambah 4 dikali X plus 1 sama dengan 0. Nah, sekarang sudah kita peroleh akar-akarnya. Yang pertama adalah X plus 4 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan negatif 4. Dan X plus 1 sama dengan 0, sehingga hasilnya X sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah akar kuadrat dari persamaan X kuadrat plus 5X plus 4. Nah, sekarang kalian bisa cek di sini untuk cek kebenarannya. X sama dengan negatif 4. Kita masukkan ke dalam persamaan. X kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. X-nya kita gantikan. Negatif 4 pangkat 2 ditambah 5 kali negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Negatif kali negatif positif, hasilnya 16. Positif 5 kali negatif 4 hasilnya negatif 20. Plus 4 sama dengan 0. 16 dikurangi 20 negatif 4 ditambah 4. Apakah sama dengan 0? Negatif 4 tambah 4 berapa? Negatif 4 tambah 4 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Nah, ternyata dia adalah betul adanya bahwa 0 sama dengan 0. Nah, nanti kamu coba yang X sama dengan negatif 1. Kita cek seperti ini. Kalau sudah betul berarti persamaan kuadrat itu memiliki akar-akar. X-nya negatif 4 dan X sama dengan negatif 1. Nah, mungkin bisa kamu pahami, kamu cermati, kamu amati dulu contoh yang Ibu berikan ini. Kemudian nanti untuk lebih memperjelas kita beri contoh satu lagi atau dua lagi yang biar kamu lebih paham ya. Oke, kita lanjutkan
Contoh yang kedua masih dengan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan ya. Jadi contoh yang pertama, sekarang yang kedua. Tentukan akar dari x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini kemarin kalian juga sudah mencari berapa akar, pokok akar ya, faktor dari 6. Nah, sekarang langkah pertama lagi, cari faktor dari 6. Faktor dari 6 berapa saja nih faktor dari 6? Faktor 6 1, 2, 3, dan 6 ya. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Langkah kedua, kita pilih dari dua angka yang ada di sini yang hasil kalinya adalah 6, tetapi apabila dijumlahkan sama dengan 5, tentunya sudah bisa mentebak berapa angka yang memenuhinya. Angka keduanya, angka yang memenuhi hasil kalinya 6 ya. Hasil kalinya 6, angka tersebut hasil kalinya 6, tapi apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan 5. Berapa? 2 kali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, sudah paham ya sampai sini? Ini sedikit berbeda dengan contoh yang pertama tadi, cara penulisannya saja. Kalau sudah, langkah ketiga kita selesaikan. X kuadrat plus 5x nya kita gantikan dengan angka yang sudah kita pilih. Jadi 2x plus 3x plus 6 sama dengan 0. Oke. Dan kita selesaikan. X kuadrat plus 2x plus 3x plus 6 sama dengan 0 ya. Faktor yang sama kita keluarkan, x ya kan, plus 2 ditambah ini faktor yang sama kita keluarkan lagi, yaitu 3, x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah suku aljabar yang sama. Kita pilih yang di luar ya. Ini x dan 3-nya positif ya. X plus 3 dikali x plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini udah kelihatan bahwa akar-akar yang memenuhi adalah x plus 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 3. Dan x plus 2 sama dengan 0, maka x yang memenuhi adalah negatif 2. Jadi ini akar-akar yang memenuhi. Tinggal cek and dicek kayak tadi di persamaan yang di contoh pertama tadi. Kamu masukkan x nya negatif 3, masukkan ke sini lagi ya. Ini untuk ceknya. Kalaupun nggak mau ngecek, udah tentu saja ini udah betul. Untuk hasil-hasil x sama dengan negatif 3 dan akar yang keduanya adalah x sama dengan negatif 2. Paham ya? Nah, mungkin kalian ada pertanyaan, Bu, bagaimana apabila untuk A-nya itu tidak sama dengan 1? Kalau contoh yang pertama dan kedua tadi kan A-nya sama dengan 1 ya. Untuk contoh yang pertama tadi x kuadrat plus 5x
plus 4 sama dengan 0. Contoh yang kedua tadi, E kuadrat plus 5E plus 6 sama dengan 0. Kalau sudah lihat sebenarnya cara yang seperti tadi boleh kita tinggalkan. Ini bisa langsung seperti ini. E plus, tadi yang kita pilih angkanya adalah 1 dan 4. Ini udah X plus 1 dikali X plus 4 sama dengan 0. Ini udah selesai. X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 4. Ini untuk bagi yang sudah lihat pemfaktorannya. Tetapi untuk menghindari kesalahan, cara ini lebih aman. Nah yang kedua, yang kita pilih tadi angkanya adalah 2 dan 3. Jadi X plus 2 dikali X plus 3 sama dengan 0. Udah beres. X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Ya kan, sama aja ya. Jadi ini cara simpelnya bagi yang sudah mahir. Nah sekarang contoh yang ketiga. Apabila koefisien dari X ini bukan 1, Ibu pilihkan yang gampang saja. Ini misalnya kita punya 3x kuadrat plus 5x negatif 12 sama dengan 0. Nah, ini berarti kan koefisien dari X kuadrat bukan sama dengan 1. Kalau tadi mah gampang, langsung kita cari faktor dari 4 atau faktor dari 6. Nah sekarang bukan faktor dari 12 saja, tetapi A dan C ini kita kalikan dulu. A, ini C, kita kalikan. Berarti 3 dikali negatif 12 sama dengan negatif 36. Kalau sudah begini berarti baru kita cari langkah pertama. Langkah pertama, cari faktor dari 36. Negatifnya kita abaikan dulu ya. Negatifnya kita abaikan dulu. Nah, berapa saja faktor dari 36 ini? Nah, bisa kamu daftar juga. Misalnya dari 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12. Kemudian 36. Nah, ini 36 dibagi 1 sama dengan 36. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Oh ya, tambah 18 ya, maaf. 18. Kemudian 36. 3. Ini hasilnya 12. Kalau 4, 9. Kalau 6, 6. 9, 4, 12, 3, 18, 2, dan 36, 1. Sekarang kita pilih dari faktor yang ada ini, kita pilih yang memenuhi. Hasil kalinya adalah negatif 36 ya, tapi apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan 5. Ini nggak mungkin, hasilnya 36, tapi kalau dijumlahkan dia adalah 37. Ini juga nggak mungkin, 20 kalau dijumlahkan. Ini juga 15. Nah, ini 9 dan 4 kalau dijumlahkan 13, kalau dikurangi 5. Nah, ini kita pilih. Ternyata 9 dan 4. Hanya pilih salah satu. Di sini positif. Berarti ini 9, ini negatif 4. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Dah ya. Langkah kedua sudah kita pilih angka yang memenuhi.
9 dan negatif 4. Oke, langkah ketiga kita selesaikan persamaannya. 3x kuadrat. Nah, ini kita ganti dengan yang sudah kita pilih tadi. 9x negatif 4x negatif 12 sama dengan 0. Lanjut. 3x kuadrat plus 9x. Nah, ini negatif, karena ini ada negatif ya, ini negatif. Negatif 4x, karena di sini negatif, ini negatif, maka di sini positif. 12 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Kita keluarkan faktor yang sama. Ini ada 3, ini ada 9. 3x. Maka kita keluarkan, di sini adalah 3x kali x. 3x kali x, 3x kuadrat. Agar mendapatkan 9, di sini udah ada 3. Ya, berarti kali 3. Dikurangi 4 dan 12. Faktor yang sama adalah 4. Ini x plus 3 sama dengan 0. Nah, ini sudah mendapatkan dua bentuk aljabar yang sama. Kita tinggal tuliskan yang di luar tanda kurung. 3x ini negatif 4 dikali, ini pilih salah satu, tulisnya hanya salah satu, x plus 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah, kita peroleh 3x negatif 4 sama dengan 0. Ya kan? 3x sama dengan 4. Maka x-nya sama dengan 4/3. X-nya sama dengan 4/3. Dan x plus 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 3. Jadi nilai x atau akar-akar yang memenuhinya adalah x sama dengan 4/3. Akar-akarnya, akar x yang memenuhi x sama dengan 4/3 dan x sama dengan negatif 3. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini yang koefisien A-nya tidak sama dengan 1 ya. Mungkin untuk hari ini sampai di sini penjelasan dari Ibu. Nanti untuk latihan soalnya Ibu kirim melalui Google Classroom ya, untuk soalnya biar lebih jelas. Apabila masih kurang paham bisa langsung tanya ke Ibu. Untuk hari ini kita akhiri, dan untuk minggu depan kita masih mencari atau menentukan akar persamaan kuadrat, tapi dengan cara yang kedua, yaitu melengkapkan kuadratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.